kemarin pertanyaan pertanyaan memberikan di bagas serta masing-masing dua nilai.
di bagasan kuat di Tuhan Yesus Kristus. Situasi dan kondisi bangsa Israel pada waktu itu ternyata berbanding terbalik dan tegak lurus, malah sebaliknya. Mari kondisi dan namakan secara ekonomi, secara politik, secara sosial, tetapi ternyata tidak membuat perubahan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bebas melakukan agama mereka, ketika mereka bebas melakukan perayaan agama mereka, menyampaikan persoalan mereka dan menyampaikan korban-korban mereka, tetapi ternyata hal itu tidak membawa perubahan yang signifikan, yang berarti dalam kehidupan umat ini. Alanya halaman berontak dominan, siap tolak berpukul. Kondisi harapan, kondisi baik, kebebasan dari pasar ternyata dan dari menjamin ketaatan hapus syarat, ketaatan kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadi lebih cenderung jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan di tengah-tengah kehidupan dohot mono nasia. Situasi yang aman, situasi yang baik, situasi yang indah ternyata dan mampu mampai nasida kami mandor melihat itu di bawah, tetapi membuat mereka menjadi lupa akan Tuhan, bahkan melanggar semua apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh Allah, dan ini yang merupakan menjadi kritik yang begitu keras dari tengah-tengah debatan Papite Panurana si Amos yang menyampaikan suara Nabiya pada waktu itu. Next, apa yang terjadi dalam Palestina? Yang terjadi oleh sebagian kecil dalam suara kondisi. Kalau tak jangan di ayat 1 saja. Next, ternyata mereka lanjut. Apa yang terjadi? Ternyata mereka menginjak-injak pertama. Nasi yang melakukan banyak kejahatan, nasi yang melakukan banyak dosa, nasi yang banyak melakukan pelanggaran. Bahkan perlakuan mereka disebutkan di ayat 12 itu, orang benar bukannya malah dibela, orang yang benar bukan malah dibela, malah ditolong, tetapi malah diinjak-injak. Orang benar itu bukan malah dibela, tetapi malah terjepit. Bagi mereka senang dengan suap, dan kemudian mereka beribadah kepada benda-benda yang lain, kepada patung-patung. Saudara dari ayat 26 tadi bahwa mereka mengaku sanggup merajamu dan dewa, kemudian dewa bintang-bintang, patung-patung yang telah kamu buat bagimu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. 52 di bagasan kehidupan organisasinya, perangan mereka, tindakan mereka, kehidupan mereka, walaupun mereka merayakan ibadah mereka, melakukan ibadah mereka secara hebat dan luar biasa, tetapi ternyata tidak melahirkan perubahan di dalam kehidupan di pakar manusia, di pakar manusia. Mengapa ibadah mereka ditolak oleh Tuhan? Oleh karena dan berbanding lurus hakim, tetapi sebaliknya justru bertolak belakang di ibadah mereka yang mereka lakukan dengan sikap, dengan perbuatan, dengan aktualisasi mereka di bagasan kehidupan manusia, perilaku mereka, tindakan mereka atas sesamanya satu dan lain. Akankah Allah akan diam untuk perilaku mereka tersebut? Akankah Allah menjadi pasif? Akankah Allah menjadi hanya berhenti melihat seperti itu? Atau justru Allah bertindak yang keras? Ternyata menurut sepengetahuan yang berpikir ini bahwa Allah tidak tinggal diam atas kejahatan. Allah memberikan peringatan kepada mereka secara keras. Allah mengingatkan mereka, menegur mereka secara hebat dan luar biasa, dengan harapan mereka akan berubah, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, mereka akan mengubah
Yohanes Pembaptis hadir. Kemudian orang bertanya pada waktu itu, lantas apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami lakukan? Kemudian Yohanes Pembaptis menyampaikan pesannya, kalau kamu seperti ini jangan lagi lakukan seperti ini. Kalau seperti ini jangan lagi lakukan seperti ini. Jelas sekali pesan yang disampaikan yang diinginkan adalah perubahan yang radikal, perubahan yang nyata, perubahan yang kelihatan sebagai buah dari dia menerima Allah di dalam kehidupannya. Perubahan signifikan yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Next. Oleh saya katakan begitu luar biasa, kalau tidak ketika disebutkan di ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang pada perayaan. Begitu ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang anggun, aku tidak mau pandang. Ayat 24, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu rebusmu, tidak mau aku dengar. Apa yang dikatakan juga menurutnya pesan yang disampaikan. Ternyata Allah kita bukanlah Allah yang ditulis. Cara menyenangkan Allah bukan hanya semata-mata dengan nyanyian, dengan korban yang disampaikan, doa yang musyawarah ini, perayaan-perayaan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ternyata Allah kita bukan Allah yang ditulis. Pagi itu mengatakan dogma kalau nasabah dilihat bahwa tak terbunuh dengan anak wapa kalau ada mencoba. Ternyata Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Tetapi justru Allah yang memperhatikan kehidupan kita, perilaku kita, tidak hanya pada saat kita beribadah, tetapi sikap kita, perilaku kita, tindakan kita sehari-hari. Ini menjadi sebuah tantangan. Akankah terjadi keselarasan dalam kehidupan agama kita dengan perilaku kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita sehari-hari, atau malah jadi bertolak belakang? Pola atau model keagamaan yang salah dari agama itu beriman tetapi tidak melahirkan pertobatan atau perubahan, tetapi tetap kaya dengan kejahatan. Apa artinya? Apa gunanya? Kaya dalam ritusnya, tetapi buahnya tidak ada. Ada sebuah kejahatan yang dilakukan dan yang diperbuat. Bapak Ibu, malah ada seorang penafsir mengatakan jangan-jangan justru disebutkan karena orang Israel begitu religius dalam melakukan ibadahnya, mengerjakan ibadahnya, perayaannya, menyampaikan persembahan, bernyanyi, melakukan ritus-ritusnya, tetapi mereka berpikir tidak perlu bertobat. Sudah sebutkan tadi, mereka hanya berpikir tidak perlu berubah. Mereka hanya berpikir yang penting adalah saya dengan Tuhan maka selesai baik adanya. Dengan korban-korban tadi, dengan nyanyian-nyanyian tadi, dengan apa dengan persembahan-persembahan, dengan apa dengan yang mereka sampaikan kepada Tuhan, dengan perayaan-perayaan mereka, mengikuti perayaan-perayaan itu, perayaan yang satu, perayaan yang kedua, perayaan yang ketiga, perayaan keempat, perayaan Tuhan dan sebagainya yang mereka lakukan dan kerjakan. Tetapi justru Allah menegur secara keras seperti yang kita lihat di dalam hadis ini. Apa tidak? Kalau sudah kita isikan dalam Quran tadi itu orang tidak berapa semua. Saya yakin tidak seorang pun kita sedang ditegur. Tapi kadang-kala sebuah teguran sangat diperlukan dan dibutuhkan. Apalagi ketika mereka mencoba untuk menutup telinga mereka, mencoba menutup hati mereka, sehingga bahkan disebutkan dan bukan hanya sembarang teguran, kalau teguran itu tidak lagi berlaku, maka itu bisa katakan, aku akan membuang kamu. Sebagai konsekuensi, sebagai hukuman daripada tidak akan Allah bertindak dengan keras dengan membuang mereka, mengabaikan mereka, tidak membuang mereka, bahkan membuang mereka dengan membawa mereka ke dalam perang. Itu yang disampaikan oleh Tuhan sehingga semua orang sampaikan sini pada orang untuk sebuah perubahan yang
hidup dagangan mereka, perilaku dagangan mereka dengan perilaku kehidupan mereka sehari-hari satu dengan yang lain. Mereka begitu luar biasa kaya secara ritual, tetapi sangat miskin secara personal. Mereka kaya secara religius, tetapi mereka tidak mengoperasikan teman mereka itu dengan baik dalam kehidupan dan perilaku mereka, dalam tindakan mereka, dalam perbuatan mereka sehari-hari. Apa yang terjadi? Seperti sebutkan Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam pasal yang sama, pasal 5 ayat 11, itu jelas sekali disebutkan seperti yang disebutkan tadi. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak dan daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu panah, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kemenangan yang indah, kamu tidak akan mengampuninya. Ayat 12, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Kemudian kita baca di pasal yang sebelumnya, aman dan benar. Pasal 4 disebutkan di situ ayat 1. Dekatlah firman ini, hai lembu-lembuasan yang ada di gunung Samaria, yang memanas orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Sekali dalam dunia, bahkan sampai disebutkan bahwa mereka seperti lembu adanya, dengan disebutkan seperti lembu tadi. Kemudian pasal 3 ayat 1 disebutkan mereka tidak tahu berbuat jujur, mereka yang menipu, kekerasan dan aniaya di dalam dirinya. Apapun yang dalam sembunyi, ternyata kejahatan, kekerasan itu sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan dan perilaku mereka, sehingga bukan lagi dipandang sebagai dosa atau dianggap hal yang melanggar, hal yang melawan daripada kehendak dan kemauan Allah. Hal yang sama harus menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita terhadap sesama. Apakah yang kurang, apakah yang tidak benar yang harus kita benahi dan yang harus kita perbaiki, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam nas ini, apa yang harus kita tinggalkan, dan kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Next, ketika mereka merindukan, bahwa di bagasan judul El-Aim Apain, hari Tuhan, mereka seolah-olah merindukan hari Tuhan itu adalah merupakan hari bagaimana Allah membela mereka, bagaimana Allah menyelamatkan mereka, bagaimana Allah akan membebaskan mereka, dan kemudian akan menghancurkan musuh-musuh mereka, bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu harus mengatakan, jangan pernah berpikir bahwa ketika hari Tuhan adalah keselamatan bagi kamu. Kalau seperti ini sikap kamu, kalau seperti ini perbuatan kamu, kalau seperti ini perilaku kamu, hari Tuhan yang akan mereka harapkan justru akan membawa kepada hukuman. Itu yang disebutkan di ayat 19. Ketika disebutkan mencoba lari, ingat bahwa tidak ada yang bisa lari dari hari Tuhan. Tidak ada yang bisa lari dari Tuhan. Ketika disebutkan dalam ayat 18 sampai 20 itu, ketika dia mencoba lari disebutkan lepas dari singa dan kemudian akan berhadapan dengan beruang, bahkan sampai di mana disebutkan bahwa dia akan dipanggul tulang. Itu yang disebutkan dalam ayat 19 ini, bahwa yang pasti tidak ada yang bisa bebas dari hari Tuhan tersebut. Hanya satu syaratnya, kalau ingin bebas, ingin selamat, lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kerjakanlah apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan oleh Amos di dalam ayat ini. Bukan dengan bersembunyi melalui virus-virus itu, tetapi kaya di dalam melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang buruk, melakukan tindakan yang jelek yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah amparan keras dalam kehidupan umat itu kembali kepada masing-masing. Memang
kami tegur orang tadi, gitu. Ada untuk alam. Kalau orang anak bagaimana melihat ada bisa ada tegur, malah memang melakukan asal mubah. Alai ada pusing tu nak sebaliknya. Jadi partai mata pakai awal komisi, awal sani, urus mandiri, urus diriku, kan? Urus masing-masing. Sehingga kalau sekarang dalam dunia pendidikan juga tidak sulit. Ketika ada mencoba guru menegur dan apa sebagainya, guru kan tidak harus musik dari mana guru tadi. Ada model juga kalau tidak, kalau dipincang turun berarti, dalam dia itu menentukan apa deh? Dalam guru kita deh, ayat guru kita oh hari ini, hari ini guru kita, ayat guru kita hari ini, juga, awal sudah dibujuk, awal sudah ditingkat, tak mungkin murid. Guru itu deh, masuk rumahnya AKC guru sampai guru dan mungkin murid kalau tidak ada dasarnya yang pasti karena ada sebabnya. Tapi itulah yang bisa disampaikan oleh Allah SWT mengingatkan mereka setiap teguran yang disampaikan. Jangan berpikir bahwa hari Tuhan merupakan keselamatan, jangan, tetapi itu merupakan justru merupakan bencana. Malah petaka kalau tidak mau berubah. Kalau tidak mau mengalami perubahan hidupnya, hari Tuhan itu bukan keselamatan, tetapi merupakan hukuman yang sangat keras di dalam kehidupan manusia. Next, apa perlu bilang? Lalu kalau bilang di ayat ini, jangan melihat cara lakukan maka kamu akan hidup. Supaya jangan dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi beda. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ternyata saksi tongna di bagasan hidup pada dulu atau tidak sebagai anak manusia, termasuk nanti mencari kebaikan hidup ini. Bahwa dalam mencari kita mungkin malah pasif. Ketika kita kehilangan sesuatu yang tidak, pasti kita akan bergerak. Dan mungkin dia terlalu dulu hijau, ada yang kalau sesuai dengan apa tadi semua ini. Kalau ada semua dia dari mana lagi? Kayak dia dulu ini nah, ada kalau juga ada. Dulu tentang mungkin ini. Kalau bukan seperti ini mencari, tapi mencari adalah tindakan yang aktif dari kita yang mencari sesuatu. Kalau juga dari apa ini? Kalau juga dari bahasa itu adalah persoalan ini. Ada pemasangan merah ini. Besok sih itu kalau saya kalau saya kan sangat boleh tak boleh pak apa itu ya kalau dulu lebih dulu bisa jadi boleh ayo sok kok tapi ini dia kan kemarin itu punya mana sih kalau ada punya mana tay seperti ini mana dia lakukan akhirnya kayak begini ketika mencari maka kita bergerak secara aktif dalam kehidupan berumat, dalam kehidupan bertuhan juga seperti disebutkan Allah dengan Bapak sebelum ketika dikatakan carilah Tuhan, maka kita diminta untuk proaktif. Kita dimintakan ketika menjadi umat Tuhan, bukan menjadi umat yang pasif, bukan umat yang takut, bukan umat yang diam, tetapi mencari, maka kita akan memperoleh yang namanya kehidupan hidup. Ketika umat itu tadi tidak lagi mencari Tuhan, rindu itu hanya menjadi oleh kosong, maka tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Itu adalah amal Tuhan. Ini adalah menunjukkan kepada bangsa Israel, bangsa itu yang sudah dianggap mati imannya, mati rohaninya. Kalau sudah mati, alam Tuhan tadi gabung deh, karena dari Mahalo deh, mana dari Makatai deh. Karena itu lebih karena yang dari mulut yang saya coba nama mulut di gotu boleh coba kan
buruk betul. Walau sudah sedang nak, walau sudah dasar nak. Itulah manusia yang hidup. Tapi manusia yang mati, diapakan pun, kalau soal contoh, soal agak dokter yang biasanya membutuhkan alat-alat itu juga yang praktek ini. Ayat foto, video, ada semua ini. Kamu yang mengalir. Mana dari harus siapa mengalir? Ayat foto, kan? Ada makulis semua negara itu berbeda. Ada. Itulah cuma yang berarti tidak bisa lagi berkata, yang tidak bisa lagi bergerak, yang tidak bisa berbuat. Seperti itulah kehidupan iman daripada umat Israel pada waktu itu yang tidak mampu membedakan antara hitam dan putih. Semuanya menjadi sama. Keberiman mereka menjadi kabur, tidak mampu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Itu yang disebutkan oleh Amos dan Lati ketika disebutkan ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Itu jelas sekali. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Itulah orang yang hidup. Dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Jangan menjadi orang Kristen yang imannya abu-abu. Kalau abu-abu biasanya tidak jelas saja. Dan bilang, kalau dari musim kalian bilang tadi, atau yang bilang, dan bilang dan kota. Ayat lokal jelas sudah dikerjakan jannah nabota. Dan kalau bertemuan dua jadi antara yang hitam dan yang putih. Karena tidak ke kanan, tidak ke kiri. AB kiri belakang, tidak ada istilah posisi netral. Sama harus diekor. Pas ini mobil tak harus istilah ini netral, tak harus sikap netral. Kalau di mobil itu lebih netral, kita sudah mau lagi. Ada netral, alay dalam sikap hidup. Oleh Amos katakan tidak ada netral, tidak ada dua. Harus jelas antara hitam dan putih. Itu yang juga yang harus diperlihatkan dan ditunjukkan oleh setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya melalui kedudukan dan ketaatan dari patuhan di batasan kehidupan doa. Next, apa kalau tidak? Carilah yang baik. Disitu tentang fisika yang produktif dari orang yang percaya menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia. Carilah yang baik berarti kita harus mencari terus menerus. Carilah yang baik berarti harus menghadirkan kebaikan dimanapun dan kapanpun itu. Mau di rumah kita, mau di kampus kita, mau di tempat kerja kita, mau di lingkungan kita, mau di sekitar kita, mau di tengah gereja kita. Carilah yang baik. Ketika yang baik, mari kita duduk dan mari kita lakukan secara bersama-sama. Mencari yang baik tidak hanya dirinya, tapi mencari yang baik juga menghadirkan kebaikan juga menghadapkan akan dengan mencoba. Demi sikapnya jelas seperti ini. Bencilah yang jahat. Ketika dia membenci yang jahat, berarti ada sikap dan garis yang jelas. Ada sikap yang jelas. Oh, dengan ulama ini adalah yang baik kata Tuhan, maka saya harus melakukannya. Ini yang baik, maka saya harus mengerjakannya. Ini yang baik, maka harus saya memperbuatnya di batasan kehidupan tuntutan. Dengan baik untuk memuji di makanan, dengan untuk menghidupi di tengah kehidupan tuntutan. Bagaimana di pertanyaan kata di batasan kehidupan tak manusia memuji di batasan mari dibuka dulu. Amat kata di dulu. Tak pernah dalam penting bersatu. Kalau video saja bisa, amat kata juga pasti bisa. Amin. Langsung naiknya kami. Ayo. Dulu sudah mau sekali. Kata dari dia, ada saya. Yerusalem, dari mana? Ada orang masuk, orang ada, ada
ada baru sini deh gitu, kayak tapi betul dari buku sini. Nah, kalau suhui bahkan tidak mampu jadinya gitu. Kasparu hadis yang baik, bagaimana kita melakukan yang baik dan bagaimana sikap kita seperti benci yang besar. Apa kita mau lakukan dilakukan benci syukur pada ini hati kau ada berarti dalam syukur lokat tercoba karena manusia kemudian yang bersyukur apa doa kita doa bersyukur agar lebih suruh amin. Kemudian sebenarnya malu dari benci ada sebenarnya malu dari syukur. Kalau benci maka dia tidak ingin ketemu. Kalau benci dia tidak ingin jumpa. Boleh Maria syukur. Ada lagi yang putus soal dia baru kosong. Nanti kalau damai ini harus bisa menerima fakta dan kenyataan. Saya selalu katakan sendiri itu sudah ada gerak. Jadi Tuhan memberikan juga itu ada gerak. Maka jangan putus asa. Selalu ada sukacita di dalamnya. Lihatlah sikap yang jelas ketika disuruhkan benci, berarti kita harus menjauhinya. Sikap benci biasanya sikap yang menunjukkan yang unsur kesengajaan untuk tidak bertemu, untuk tidak melakukannya, untuk tidak mengerjakannya. Karena disebutkan sudah benci, nunga kumsobor, berarti dia tidak ingin melakukan dan tidak mengerjakannya. Tetapi carilah yang baik dan bersyukur. Carilah yang baik, carilah yang baik. Dimulai dengan memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Berpikir dari hal-hal yang baik, maka kemudian yang jangan yang buruk akan hilang dari masa kehidupan kita. Tapi kalau kita memelihara satu kejaran sekalipun hanya satu, maka itu akan berkembang biak dan pasti akan menyusul yang lain. Tapi ketika kita mencari yang baik, maka hidupkan baik terus, baik kebaikan. Ingat teman-teman, energi kita akan lebih baik sudah terkuras kalau kita melakukan yang jahat daripada melakukan yang baik. Kalau yang jahat selalu dibalas atau karena pikiran ado-ado, tahu memikirkan nari hasil di mana. Tuhan tahu pamadeno, Tuhan tahu mengabaikan. Tapi kalau yang baik, padahal pada sudi menghadirkan kebaikan, Tuhan menghadirkan kebaikan kapan saja dan di mana saja dalam kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh Amos dalam nasi. Kami dalam bertindak kembali ke lanjut. Kalau tidak ingin celaka, maka tidak benar. Lakukanlah yang dikatakan Tuhan, supaya seperti tadi ayat 27 dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh bersama si firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam, karena mereka tidak tunduk, tidak taat kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi di masa kehidupan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.